Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Nabila Jihan Muntaj dari nomor MPM 1902090201 dan teman kakak Desi Fitrianti dengan nomor MPM 1902090202. Mata kuliah pembelajaran matematika di kelas tinggi, kelas 5D pagi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu, Bapak Ismail Saleh Nasution SPD MPD. Kali ini kakak bakal ngebahas materi tentang sistem koordinat. Sebelum ke sistem koordinat, kita harus tahu pengertian dari denah dulu adik-adik. Nah, ini dia pengertiannya. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan suatu tempat atau bidang datar. Fungsi denah untuk memudahkan kita dalam menemukan lokasi atau tempat. Perbedaan denah dan peta adalah denah menunjukkan wilayah yang terbatas, sedangkan peta menunjukkan wilayah yang lebih luas. Berikut ini merupakan contoh denah dan peta. Nah, itu dia gambarnya adik-adik. Arah mata angin. Untuk memahami letak suatu denah, kita perlu belajar arah mata angin. Mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Mata angin umumnya digunakan dalam navigasi, kompas, dan peta. Ada 8 arah mata angin yang bisa digunakan pada denah atau peta. Ini dia contoh mata anginnya. Antara dua mata arah angin membentuk sudut dengan besar tertentu. Antara utara dan timur membentuk 90 derajat. Antara barat dan barat laut membentuk 45 derajat. Membaca denah sederhana. Kalian bisa perhatikan gambar denah berikut agar bisa lebih memahami cara menemukan suatu lokasi pada denah. Nah, ini dia contoh gambarnya. Dari denah tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Kantor pusat di sebelah selatan rumah sakit, sebelah barat masjid, sebelah timur sekolah. Yang kedua, pemadam berada di sebelah selatan masjid dan sebelah tenggara kantor pusat. Yang ketiga, perpustakaan berada di sebelah utara sekolah dan sebelah barat rumah sakit. Menemukan rute perjalanan. Rute perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Tuliskan rute dari rumah Farah menuju ke sekolah. Ini dia rutenya adik-adik. Ada 2 rute dari rumah Farah menuju ke sekolah. Yang pertama, ke utara melalui Jalan Mawar, kemudian belok ke kiri atau ke arah barat melalui Jalan Melati, sekolah berada di ujung jalan. Yang kedua, ke selatan melalui Jalan Mawar, kemudian belok ke arah barat melalui Jalan Anggrek, kemudian di pertigaan belok ke arah utara melalui Jalan Dahlia, lalu di pertigaan belok ke arah barat melalui Jalan Melati, sekolah di ujung jalan.
Koordinat letak suatu tempat. Letak suatu tempat pada denah dapat digambarkan dalam peta bersusun dalam baris dan kolom yang disebut dengan bidang koordinat. Perhatikan contoh berikut. Rumah Adi terletak di koordinat D,4. Yang kedua, perpustakaan terletak di koordinat C3. Yang ketiga, rumah Vera terletak di koordinat F2. Koordinat letak suatu benda. Perhatikan soal di bawah ini. Tulislah nama dari buah-buahan di bawah beserta dengan koordinatnya. Kita kerjain bareng-bareng ya adik-adik. Buah anggur terletak di koordinat C4. Semangka terletak di koordinat B3. Buah apel terletak di koordinat D3. Buah jeruk terletak di koordinat B2. Buah pisang terletak di koordinat F2 dan buah jambu terletak di koordinat A1. Buah stroberi terletak di koordinat E1. Sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius adalah sistem koordinat yang menetapkan setiap titik secara unik dalam bidang yang serangkaian koordinat numerik, yang merupakan jarak yang bertanda titik dari dua garis berorientasi tegak lurus tetap, diukur dalam satuan panjang yang sama. Pada koordinat Kartesius terdapat dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan pada satu titik yang disebut titik pangkal. Garis ini kemudian disebut dengan sumbu koordinat. Garis mendatar atau horizontal dikenal sebagai sumbu X atau apsis, sedangkan garis tegak atau vertikal disebut dengan sumbu Y atau ordinat. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia contoh dari sumbu Y dan sumbu X ya adik-adik. Melansir dari situs Kemendikbud, sumbu X dan sumbu Y terbagi dalam sumbu X dan Y positif dan sumbu XY negatif. Sumbu X positif adalah nilai-nilai dari pusat koordinat O atau 0,0 ke arah kanan, sedangkan sumbu X negatif ke arah kiri. Sementara itu sumbu Y positif yaitu nilai-nilai Y dari pusat koordinat O 0,0 ke arah atas dan untuk sumbu Y negatif ke arah bawah. Contoh soal. Gambarlah titik A 2,1, titik B 2,5, titik C 4,1 dan titik D 4,5. Pada koordinat Kartesius, bila 4 titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang akan terbentuk? Jawabannya, jika digambar maka titik-titik tersebut akan berbentuk persegi panjang. Ini dia bentuk gambarnya adik-adik.
Bagaimana? Apakah kalian sudah paham adik-adik? Nah, segitu dulu materi dari kakak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.